Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Nah, bagi Sobat Football United yang berada di Malang sekitarnya, jika memang ada keluhan, permasalahan dengan tulang belakang, skoliosis dan juga lain-lainnya, ini bisa langsung ke Dokter Senia. Gue sendiri melakukan kunjungan ke sana dan gue juga di treatment luar biasa. Gue ada beberapa keluhan ya di punggung dan juga di tulang ekor, dan setelah di treatment, setelah mengalami perawatan di sana terutama untuk bahu dan juga tulang belakang, gue merasakan lebih ringan, lebih segar, dan jauh berbeda dari sebelumnya. Ini pengalaman yang sangat-sangat positif. Jadi Sobat Football United yang mengalami permasalahan ya di seputar tulang belakang, seputar postur, seputar tulang, bisa langsung cus ke Instagram Dokter Senia, segera buat jadwal dan lakukan kunjungan. Terima kasih. Sambil gue lihat ke laptop, ini ada artikel dari The Athletic ya, yang ditulis oleh jurnalis yang sangat kredibel, Laurie Whitwell, yang juga sering dikutip oleh Fabrizio Romano. Jadi Manchester United ini ya sedang mengeksplorasi Oli Watkins dan juga Benjamin Sesko, terutama dari sisi biaya, di mana Manchester United ini semakin mengerucut ya pilihan untuk pencarian striker. Ini artikelnya, dan seperti biasa akan gue artikan dulu artikel ini. Jadi kabar ini juga by the way banyak dikutip seharian ini oleh berbagai news aggregator di media-media termasuk juga di X ya. Oke, langsung aja. Manchester United telah mempersempit pencarian penyerang mereka menjadi dua nama utama, yaitu adalah Oli Watkins dan juga Benjamin Sesko. Klub telah mempertimbangkan berbagai pilihan selama musim panas, dan sekarang setelah merekrut Matheus Cunha dan juga Bryan Mbeumo, mereka sedang mengatur energi untuk menentukan siapa yang mungkin bergabung di posisi teratas. Belum ada keputusan mengenai target utama yang akan diajukan, tetapi Manchester United sedang menghubungi Oli Watkins dan juga Benjamin Sesko, pihak dari dua striker ini ya, untuk menentukan potensi biaya dari masing-masing transfer. Transfer Nicholas Jackson, pemain yang sedang dipertimbangkan, telah dikesampingkan saat ini ya, karena permintaan dari Chelsea. Jadi memang ada tuntutan yang menurut Manchester United ini sulit ya, ataupun akhirnya Manchester United memutuskan untuk tidak lagi, untuk saat ini ya, tidak lagi mempertimbangkan Nicholas Jackson. Oke. Manchester United sedang dalam tahap evaluasi dan terdapat kesepakatan internal bahwa negosiasi mungkin membutuhkan waktu, jadi periodenya tidak akan singkat ini ya. Dengan Aston Villa dan Red Bull Leipzig masing-masing mematok harga yang signifikan untuk pemain mereka. Artinya memang harganya mahal. Manchester United perlu melakukan penjualan untuk mengumpulkan dana dengan Alejandro Garnacho dan Anthony yang berada di market ya, dengan valuasi yang dapat menutupi biaya kedatangan pemain besar. Sementara kemungkinan kepergian pemain seperti Jadon Sancho juga akan menambah dana yang tersedia. Pengejaran Manchester United terhadap striker baru juga membuat masa depan Rasmus Højlund tetap tidak pasti. Dan sementara perolehan Ange Johan Boni dari Parma oleh Inter Milan berarti tim Serie A itu tidak lagi mengejar Rasmus Højlund. Beberapa klub lain mengamati situasi tersebut. Manchester United sedang dalam proses mempertimbangkan Oli Watkins dan juga Benjamin Sesko berdasarkan gaya bermain mereka yang kontras, kesesuaian dengan tim Ruben Amorim ya, dan juga situasi finansial. Aston Villa secara pribadi menegaskan bahwa Oli Watkins tidak akan dijual, tetapi ada keyakinan di Old Trafford bahwa kesepakatan berpotensi bisa dilakukan. Manchester United tidak akan menyetujui permintaan Aston Villa sebesar 60 juta pounds dari Arsenal pada bulan Januari. Jadi kalau Aston Villa memasang harga 60 juta pounds seperti yang mereka ajukan ke Arsenal ya, Manchester United tidak akan bermain di angka tersebut. Ditambahkan di artikel ini yang mengingat Watkins sudah berusia 29 tahun. Tetapi mereka mungkin akan mencari kesepakatan di kisaran
40 hingga 45 juta pounds, berarti sekitar 55 juta euro sampai dengan 65 juta euro. Usianya berarti ia mungkin memiliki waktu terbatas ya di level teratas dan nilai jualnya pun juga akan rendah. Tetapi Ollie Watkins akan sesuai dengan kriteria tersebut karena sudah terbukti di Liga Premier. Dan Ruben Amorim mengkonfirmasi hal tersebut sebagai salah satu faktor perpindahan Matheus Cunha dan juga Bryan Mbeumo. Ollie Watkins telah mencetak 75 gol dalam 184 pertandingan Aston Villa di Liga Premier. Oh wow, ini angka yang fantastis. Mencapai angka 2 digit gol ya di masing-masing 5 musim terakhirnya. Dan dipandang oleh beberapa pihak di United sebagai target transfer yang paling mungkin menjadi sumber gol yang andal di kasta tertinggi Liga Premier Inggris. Ollie Watkins mencatatkan 24 gol dan assist di Liga Premier selama musim lalu, hanya di belakang Alexander Isak ya 29 dan juga Erling Haaland 25 totalnya ya di antara para striker. Ia juga memiliki hubungan yang sudah terjalin sebelumnya dengan Mbeumo sejak musim 2019-2020 di Brentford. Keduanya mencetak 40 gol di level championship ya, dengan Watkins sebagai penyerang tengah dan Mbeumo sebagai pemain sayap kanan. Biaya perekrutan Benjamin Sesko akan lebih tinggi. Ketika ia menandatangani kontrak barunya pada 2024, kesepakatannya adalah jika sebuah klub elit menurut definisinya menawar di angka sekitar 80 hingga 90 juta euro, ini berarti sekitar 69 juta pounds hingga 78 juta pounds, Leipzig akan mengizinkannya pergi. Arsenal akhirnya membatalkan kesepakatan setelah mengalami kesulitan negosiasi dan biaya keseluruhan juga dinilai terlalu besar ya. Ini kenapa kok Arsenal akhirnya mundur dari negosiasi untuk mendatangkan Benjamin Sesko. Manchester United telah 3 kali mempertimbangkan untuk merekrut Sesko sejak ia berusia 16 tahun di Domzeel dan ia dianggap sebagai potensi yang besar. Di usianya yang baru 22 tahun, Sesko masih bisa dijual di tahun-tahun mendatang sehingga transfer tersebut diperkirakan akan tetap bernilai tinggi. Direktur perekrutan Manchester United Christopher Vivell juga memiliki sejarah dengan Sesko ketika dia menduduki posisi eksekutif di Red Bull Salzburg dan Leipzig masing-masing pada tahun 2019 dan 2022. Namun jumlah gol Sesko yang mencapai 13 gol dalam 33 pertandingan Bundesliga musim lalu dinilai oleh sebagian pihak masih kurang dari jumlah yang dibutuhkan untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkannya. Artinya memang ya terlalu mahal, kurang lebih seperti itu ya harga dari Sesko saat ini. Manchester United juga harus mempertimbangkan Newcastle untuk menempatkan Sesko di posisi teratas ya sebagai daftar pengganti Isak jika ia pindah ke Liverpool. Seperti diinformasikan sebelumnya, memang Newcastle United ini juga dikabarkan berminat untuk mendatangkan Benjamin Sesko. Ada antisipasi bahwa Newcastle siap menggelontorkan dana besar untuk mengejar Sesko. Komplikasi bagi Watkins adalah bahwa Aston Villa akan membutuhkan pengganti dan dalam waktu yang tepat. Tetapi Manchester United harus menyeimbangkan pengeluaran dan klub diperkirakan akan menunggu sebelum bisa memajukan penawaran mereka ya pada pemain yang diinginkan. Seperti Chelsea dengan Garnacho, bahkan jika Amorim memperingatkan klub yang mungkin mengantisipasi kesepakatan di hari terakhir bursa transfer, artinya bisa saja akan ada terus pergerakan keluar masuk sampai dengan hari terakhir bursa transfer. Oke. Ya, itu tadi informasi ya dari The Athletic bahwa memang, dan ini juga dikabarkan oleh banyak sumber di X misalnya ataupun juga di Twitter, bahwa Manchester United ini saat ini sedang mempertimbangkan Benjamin Sesko dan juga Ollie Watkins, dua nama yang juga sudah pernah ya dikaitkan dengan Manchester United sebelumnya, dan kali ini dengan sumber yang lebih kredibel menginformasikan bahwa ya memang mengerucut nih sementara ini ya, menurut gue sementara ini mengerucut menjadi dua nama. Apakah akan terus bertahan dengan dua nama ini sampai dengan periode akhir misalnya? Gue tidak berpikir demikian. Gue berpikir bisa jadi ada juga kemungkinan ini akan tetap bergerak dinamis. Tapi topik saat ini ataupun situasi saat ini ya memang dua pemain inilah yang menjadi dua daftar tertinggi untuk Manchester United incar sebagai
posisi lini depan. Nah, bagaimana ini? Gua selalu mengatakan bahwa gua lebih memilih ya pemain yang sudah terbukti. Oke, Oli Watkins 29 tahun, tapi jangan lupa 5 musim terakhir Oli Watkins 2 digit gol. Liga Premier Inggris 2 digit gol selama 5 musim secara beruntun. Ini mengingatkan gue dengan kapasitas bermain level mungkin juga kualitas yang tentu saja tidak sama ya, tapi ini mengingatkan gue juga ketika Manchester United berapa musim lalu, 2 musim lalu sempat diinformasikan akan mengejar Harry Kane. Gue berpikir striker-striker yang memang sudah terbukti mumpuni di Liga Inggris, striker-striker itulah yang sebaiknya ya, gue bisa jadi salah, tapi gue berpikir sebaiknya didatangkan oleh Manchester United, mengingat kalau membandingkan selama 10 musim terakhir dan bagaimana ketika era Sir Alex Ferguson. Bang, gak usah bahas-bahas Sir Alex lagi bang, sudah selesai. Enggak, tetap akan gue bahas, apalagi ketika ada hal-hal yang relevan. Salah satu hal yang relevan adalah bagaimana Sir Alex yang memilih misalnya pemain lini depan dengan hati-hati. Salah satunya adalah mempertimbangkan betul pemain yang memiliki pengalaman di Liga Inggris. Kenapa? Dia tahu bahwa Liga Inggris, kompetisi ini berbeda. Negara Inggris juga berbeda dengan negara-negara lain. Sehingga ketika dia memang butuh untuk mendatangkan posisi kunci yang yang memiliki peran vital, sering sekali terutama untuk lini depan ya, sering sekali Sir Alex ini melihat pemain yang memang asli Inggris atau pemain yang memiliki pengalaman bermain di Liga Inggris. Gue ingat misalnya Andy Cole, gue ingat misalnya Dwight Yorke, kan dua nama yang memang memiliki pengalaman di Liga Inggris. Dan jangan lupa nama terakhir yang juga menjadi andalan Manchester United di lini depan, yaitu adalah Robin van Persie, merupakan seorang penyerang ya yang memiliki pengalaman di Liga Inggris sebagai pencetak gol yang cukup bagus bahkan. Nah, dua nama Sesko, Oli Watkins, gue secara ringan amatiran kalau memang dua ini namanya yang dikabarkan juga oleh Laurie Whitwell, gue cenderung ke Oli Watkins. Gue menilai seperti gue katakan tadi ya, bahwa memang Manchester United ini butuh jaminan kepastian. Menarik justru adalah pertanyaan, ketika Oli Watkins datang akan seperti apa Rasmus Højlund? Gue harapkan Rasmus Højlund tetap berada di skuad Manchester United karena menjadi paduan yang seharusnya terjadi. Jadi menurut gue ada pemain muda dengan potensi besar, ada pemain senior dengan jaminan gol, walaupun dengan usia yang mungkin sangat senior ya, dengan mungkin waktu bermain sisa yang terbatas, tapi ada ada periode transisi. Dan ini jauh lebih, gue bisa bilang jauh lebih sehat dibandingkan dengan 2 musim lalu di mana pemain muda yang tidak atau belum memiliki pengalaman di Liga Inggris, situasi klub sangat sulit, tapi justru menjadi andalan terdepan di lini serang Manchester United. Hasilnya tidak seperti yang diinginkan oleh staff, oleh klub dan juga oleh fans. Nah, oleh karena itulah menurut gue butuh ramuan yang berbeda untuk lini depan, sehingga gue lebih cenderung ya, kalau memang 2 pilihannya, gue lebih cenderung ke Oli Watkins. Tapi bagaimana dengan Benjamin Sesko? Kalau seandainya memang Manchester United mengejar Benjamin Sesko, tentu saja ada hal-hal juga yang harus diperhatikan. Harga ya, jangan sampai terlalu tinggi. Karena ada resiko besar di pemain berusia 22 tahun ini yang belum pernah mencicipi kompetisi Liga Inggris, Liga Premier. Ada bakat besar, ada potensi yang siap untuk meledak, katakanlah seperti itu. Ya, ini juga harus dirawat dengan sangat hati-hati sekali. Segala data, segala analisa dari klub yang sempat mengikuti proses berkembangnya Benjamin Sesko di tahun-tahun sebelumnya, dan juga ada Christopher Vivell juga. Ini merupakan hal-hal yang bisa jadi menguatkan ya argumentasi alasan-alasan kenapa Manchester United harus mendatangkan Benjamin Sesko. Tapi jangan lupa Manchester United juga punya pengalaman sebelumnya mendatangkan striker-striker muda dengan potensi yang besar, tapi ternyata tidak semudah itu saja. Bahwasanya sekali lagi bahwa Manchester United, bahwasanya Liga Premier Inggris ini 2 hal yang sangat jauh berbeda jika dibandingkan klub-klub lain di luar Liga Inggris, apalagi kompetisi-kompetisi selain Liga Inggris sebelumnya yang dimiliki oleh pengalaman yang dimiliki oleh pemain-pemain muda terutama ini tidak sulit bisa dikatakan menjadi jaminan bahwa pemain-pemain muda tersebut akan langsung
langsung ngegas, katakanlah seperti itu, langsung gacor gitu ya di Manchester United. Tapi itu tadi tidak ada benar, tidak ada salah ya. Kita lihat akan seperti apa perkembangannya. Gue ingin dengar Sobat Football nanti dari dua nama ini sementara ini siapa yang lebih cenderung dipilih. Silahkan drop di kolom komen beserta alasannya. Gue doakan semuanya selalu sehat-sehat sekeluarga, sehat-sehat semuanya, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dilancarkan segala usaha positifnya. Jangan judol, sayangi diri sendiri, sayangi orang-orang terdekat, dan terutama sayangi keluarga. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.